warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya dan akan menyaksikan kelompok 7 dengan materi tentang ideologi dan pluralisme. Ideologi itu adalah sebuah sistem nilai yang dianggap paling baik dan benar untuk dijadikan sebagai kehidupan sehari-hari, pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, barangkali kita akan bicara tentang atau melihat video kelompok 7 lebih detail lagi tentang ideologi. Nah, kalau pluralisme kita tahu keberagaman atau ya keberagaman di antara kita dalam masyarakat yang bisa saja kalau tidak ada toleransi di situ, tidak ada penghargaan sesama, maka bisa saja ideologi kita juga akan terkikis ya. Nah, bagaimana sih keterkaitan antara ideologi dan pluralisme? Barangkali perlu kita simak bersama video dari kelompok 7. Kita bahas ideologi dan tantangan pluralisme politik. Nggak ada habisnya ya kalau ngomongin tentang ideologi. Kalian pasti udah pernah dengar dong beberapa negara besar yang menganut sistem ideologi kayak kapitalisme yang lebih suka bersaing dalam hal ekonomi. Terus ada liberalisme yang ngasih kalian kebebasan. Dan komunisme yang jadi musuh besar kapitalisme karena jadi si paling kesetaraan garis keras. Sama satu lagi nih yang akan jadi highlight pembahasan kita kali ini, yaitu pluralisme politik. Tapi sebenarnya apa sih ideologi secara general itu? Terus pluralisme politik itu apa? Dan kira-kira apa aja nih tantangannya? Kalau gitu ayo langsung aja kita bahas ideologi dan tantangan pluralisme politik di Learning by Googling. Kalau kita ngomongin tentang ideologi, pasti yang ada di pikiran kita itu kayak gimana sih cara pandang suatu negara. Soalnya tiap negara itu kan pasti butuh pegangan nih buat ngatur kehidupan warganya biar nggak asal jalan aja. Dan kenapa sih tiap negara tuh bisa beda banget cara pemikirannya? Kayak ada yang bebas banget, ada juga yang diatur. Nah, semua itu sebenarnya balik lagi ke satu hal, yaitu ideologi. Jadi apa sih sebenarnya ideologi itu? Ya bisa dibilang ideologi itu kayak cara pandang hidup, sesuatu yang nentuin gimana negara bisa berjalan terus, apa yang mereka anggap penting dan apa yang mereka perjuangin bareng-bareng. Emang gak kelihatan tapi ngaruh banget dari cara pemerintah ngatur negara sampai gimana kita ngeliat perbedaan di sekitar kita. Terus gimana kalau semisal negara gak punya ideologi? Ya bisa aja sih, tapi gak tahu tuh mau kemana arahnya. Kayak lu nyetir mobil tapi gak pakai maps. Jalannya sih bisa, tapi nggak tahu nyampenya kapan dan entah kemana. Nah, kalau di Indonesia, ideologi kita tuh Pancasila. Yang dari kecil udah kita hafal, tapi pas udah gede, malah jarang kita pikirin maknanya. Padahal isinya dalam banget loh. Ideologi Pancasila juga kan ngajarin kita buat saling hormat dan buat hidup bareng walaupun beda-beda budaya. Ingat ya, kalau keberagaman itu bukan suatu masalah, tetapi kekuatan. Jadi intinya ideologi itu bukan cuma buat negara, tapi buat ngarahin cara kita hidup juga. Nah sekarang pertanyaannya, apa aja sih fungsi ideologi itu? Apa aja sih fungsinya? Ideologi itu sendiri punya beberapa fungsi utama, kayak orientasi dan identitas yang ngasih arah buat individu atau kelompok dalam memahami dunia, membentuk sense of belonging, dan memotivasi tindakan. Selanjutnya, ada legitimasi kekuasaan yang membenarkan struktur sosial, politik, atau ekonomi yang ada. Seperti ideologi kapitalisme yang mendukung kepemilikan pribadi, dan juga mobilisasi sosial, mendorong perubahan atau pemeliharaan situasi politik yang terjadi sekarang, misalnya melalui gerakan sosial atau partai politik. Lalu yang terakhir, pengendalian sosial, mengatur perilaku masyarakat dengan norma dan nilai yang bisa positif, yang mendorong solidaritas atau negatif yang akan menghambat inovasi. Fungsi ini udah dibahas sama Louis Althusser di dalam esainya yang judulnya Ideology and Ideological State Apparatus pada tahun 1970, yang nekenin gimana ideologi direproduksi lewat institusi kayak sekolah dan media yang ada di masyarakat. Terus ngomong-ngomong ideologi, kalian penasaran nggak sih ideologi itu ada berapa macam dan apa aja plus minusnya? Apa aja tuh macamnya? Kalian pasti pernah dengarkan beberapa negara yang menganut sistem ideologi sosialis komunis, kapitalisme, dan pluralisme. Nah, masing-masing dari mereka itu udah pasti punya fokusnya tersendiri, kayak sosialis komunis yang menekankan kesetaraan sosial dan ekonomi, kapitalis yang menekankan ekonomi individu, dan pluralisme politik yang menekankan toleransi. Terus plus minusnya itu apa? Nah, beberapa ideologi yang udah gue sebutin tadi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
terutama di sosial komunis. Kelebihannya bisa ngurangin ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial dengan menghapus kepemilikan pribadi dan kelas sosial, tetapi dapat menyebabkan penurunan motivasi dan produktivitas maupun kreativitas suatu individu. Nah, kalau di kapitalis, kita bisa mendorong inovasi dan kreativitas individu karena diberi kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi itu. Tetapi bisa terjadi kesenjangan sosial dalam ekonomi karena yang kaya makin kaya, sedangkan yang miskin jadi tambah miskin. Sementara pluralisme politik ini menciptakan stabilitas sosial yang memperkuat demokrasi dengan memberikan ruang kebebasan berpendapat dan keterwakilan berbagai kelompok, tetapi pada realitanya bisa memunculkan sebuah konflik, persaingan, bahkan sampai ada rasa egois untuk mendominasi politik itu sendiri. Dan dari semua konflik yang muncul itu jadi bikin tantangan buat pluralisme politik itu sendiri. Apa aja tuh tantangannya? Jadi tantangan utama dalam implementasi pluralisme politik di Indonesia itu perbedaan tujuan dan pandangan politik antar kelompok, yang dimana bisa memicu konflik dan kesulitan mencapai konsensus dalam sistem politik yang pluralis. Karena masing-masing kelompok ini ya dia kan cenderung defense yang mempertahankan posisinya, ya sehingga menghambat pencapaian kesepakatan bersama yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan politik. Tentang pendidikan politik turut menjadi hambatan untuk mencapai pemahaman bersama yang diperlukan dalam konsensus politik yang sehat. Timbangan sosial dan ekonomi juga memicu frustasi dan ketidakpuasan yang pada akhirnya dapat mengganggu harmonisasi dalam politik. Kalau udah kayak gini kan berabe juga ya, kira-kira ada yang tahu nggak gimana cara ngatasinnya? Emang ada solusinya? Nah, dari keseluruhan tantangan tadi, kita bisa melakukan pengembangan dan menanamkan nilai-nilai toleransi dan keterbukaan, serta meningkatkan literasi demokrasi agar masyarakat mampu memahami dan menghargai perbedaan pendapat. Selain itu juga, parpol-parpol dan media harus mengambil peran aktif, memoderasi polarisasi, dan menghindari politisasi identitas yang memecah belah. Sementara pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang fokus pada pemerataan sosial ekonomi untuk mengurangi ketimpangan yang memicu ketidakpuasan sehingga pluralisme politik dapat berjalan harmonis dan demokratis di Indonesia. Kalau menurut kalian, solusi yang tepat buat ngadepin tantangan pluralisme politik itu gimana sih? Jangan mengompori orang supaya pada berantem, ya, tapi bagaimana mengompori orang supaya tidak berantem, supaya rukun, supaya tidak terbelah, supaya tetap kita utuh. Ya, bila berbeda partai, berbeda capres, tapi tetap kita saudara. Lakum partai hukum, walana partaiuna. Lakum capres hukum, walana capres. Bagimu partaimu, bagiku partaiku, bagimu capresku, bagiku capresku. Sama saja, lakum dinukum waliyadin. Oke, sekian dari Learning by Googling kali ini tentang ideologi dan tantangan pluralisme politik. Ya, kalau mau revisi materi yang salah atau mau nanya atau mau nambahin dari video bisa angkat tangan, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Bye.